Kalau saja itu sudah mirip dengan ajaran pagan seperti itu. Dewa menjadi Hercules segala macamnya. Jadi Anda punya Tuhan? Saya punya Tuhan. Yang mana Tuhan yang bukan manusia yang Anda maksud yang mana? Halo? Dia. Ya. Saya tidak mengatakan ayat karena apa? Jangan. Ayat Iman itu adalah sebagai pendukung. Tidak boleh seperti ayat itu adalah sebagai pendukung. Tidak boleh seperti itu. Yang ayat yang begini Bang Tuhan, Fendi. Jangan. Anda jangan intervensi saya. Karena bagaimana cara Anda membuktikan Anda punya Tuhan kalau Anda tidak punya ayat sebagai pegangan Anda? Coba Anda buktikan jelas, Tuhan. Coba Anda tunjukkan seperti ini Bang Fendi. Coba Anda tunjukkan Tuhan begini, kepada Bang saya. Fendi. Tunjukkan dulu Bang Fendi. Jangan begitu. Kalau coba tunjukkan itu mengeluarkan coba dulu ayat-ayat. Tuhan. Coba tunjukkan Tuhan kepada saya. Saya mempertahankan prinsip saya, Bang Fendi mempertahankan prinsip Bang Fendi. Bukan, coba Anda tunjukkan. Coba tunjukkan Tuhan yang Anda maksud yang masuk logika. Tuhan yang bukan manusia itu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pencipta itu yang bagaimana? Coba tunjukkan. Ya, jangan hanya asal berbicara. Iya. Kalau asal berbicara monyet pun bisa bicara. Tuhan. Ya kalau asal berbicara, bro. Gitu. Kalau asal berbicara gitu, monyet pun bisa berbicara. Ya, kok udah kembali ke monyet. Enggak, supaya masuk akal gitu loh. Kan Anda tadi mengajak kan masuk akal. Ya, coba tunjukkan. Nah, kita masuk akal seperti itu. Tadi kan pertanyaan saya belum Bang Fendi jawab. Antara pencipta Yesus gitu, itu yang mana yang Tuhan, seperti itu pertanyaan saya. Saya sudah jawab. Saya mengenal Tuhan saya itu pribadi Yesus Kristus. Coba sekarang Anda tunjukkan kemahkuasaan Anda, kemahkuasaan Tuhan Anda, dan lewat mana Anda mengenal Tuhan Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengenal Tuhan saya itu lewat pencipta, lewat ciptaannya, itu semua agama bisa menjawab hal seperti itu. Saya pun menjawab seperti itu. Bahkan di dalam kitab Masailul Mustadin juga ditulis bukti adanya Tuhan adalah dengan adanya ciptaan, dengan adanya langit, dengan adanya bumi. Itu semua agama bisa menjawab hal seperti itu, bro. Nah sekarang coba dirimu tunjukkan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diimani oleh agama manapun. Coba. Sekarang seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau Anda tidak punya bukti, bagaimana sekarang seperti ini? Coba. Begini. Tadi Bang Fendi kan percaya dengan Tuhannya orang Yahudi, begitu kan? Orang yang itu terlihat tidak, Bang Fendi? Apanya yang terlihat tidak? Tuhan yang diyakini oleh Yahudi. Saya mengenal Tuhan saya itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Sekarang logis itu, sangat logis bagi Bang Fendi. Sangat logis bagi saya. Ya. Sangat logis. Terus sekarang saya bertanya kepada Anda, coba Anda ayat, coba tunjukkan dulu. Begini, coba tunjukkan dulu sama saya dengan ayat Al-Qur'an, ayat di dalam Taurat yang mengatakan bahwasanya tidak, Yesus itu mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa. Tapi dia melihat karena dia berasal dari Bapa. Makanya jangan baca satu ayat. Nah, makanya kalau dia berasal dari Bapa, yang berasal dari Bapa itu apa? Ini di mana tuh? Boleh kamu tunjukkan? Yang berasal dari Bapak itu enggak, karena gini, saya kalau masalah ayat-ayat saya enggak hafal, makanya saya bilang tadi jangan congor doang, jangan asumsi dong. Bicara tentang ketuhanan itu harus ada ayatnya sebagai pegangan kita. Bantu ya, Bang Fendi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayat yang kamu kutip tadi adalah Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu, yang orang Yahudi menyebutnya adalah roh, dia itu disebut Bapa, ya. Dan bagaimana cara dia berinteraksi dengan kita? Melalui firman-Nya. Jadi firman inilah yang berkali-kali menampakkan diri kepada nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Karena itu di dalam perjanjian lama dikatakan begini, datanglah firman itu kepada Abraham, kepada Adam, kepada Yeremia, kepada Yesaya, dan semua nabi-nabi itu melihat firman ini. Wujudnya apa? Manusia. Gitu. Jadi firman Allah ini mengambil wujud ketika dia menampakkan diri, dan lebih banyak wujudnya manusia, sekalipun kadang-kadang firman Allah ini di dalam perjanjian lama bisa mengambil wujud macam-macam. Oke. Tertarik tadi itu, lebih banyak wujud manusia. Selain Yesus siapa lagi yang berwujud firman?
Kok selain Yesus? Ya Yesus Nggak itu ada. Ya, yang tadi menampakkan diri. enggak dalam tadi Anda tadi kan mengatakan bahwa Allah lebih banyak menampakkan firman-Nya melalui manusia. kertas Sekarang putih. saya Gini, bertanya banyak gini. selain Ya, Yesus ya. siapa lagi? Selain Pertanyaannya Yesus salah, siapa Pak. lagi? Pertanyaannya salah, Pak. Pertanyaannya salah gini, Pak. Enggak, Saya coba saya benarkan. menanggapi ibu nih tadi. Enggak. Saya Iya, menanggapi iya, ibu iya, ini iya, tadi. gini. Saya bantu Bapak untuk bertanya gini. Iya, boleh, boleh, boleh. Selain Yesus, ya, selain yang kita kenal dengan Yesus yang lahir, di mana Allah menunjukkan diri sebagai manusia? Itu aja lah, Pak. Itu mungkin lebih Enggak, tepat tadi pertanyaannya, Bapak. tadi ibu ini mengatakan Bapak itu lebih banyak menunjuk firman-Nya melalui manusia. Menunjukkan diri, Sekarang, iya, menunjukkan iya, diri melalui iya. firman-Nya yaitu dalam wujud manusia, begitu kan? Tadi itu lebih katanya. banyak Nah, gitu kan. ya, Nah, maka selain Yesus siapa? Selain Yesus yang kita kenal lahir di Bethlehem itu, di mana Allah itu pernah juga menunjukkan diri sebagai manusia? Gitu Pak tanyanya Pak. Di mana yang Ya, pertama? Gini ya. Nah, siapa gitu. siapa Tugasin. kira-kira Ya, selain supaya Yesus? kamu memahami konsep ketuhanan Kristen. Ya, Nah, selain supaya kamu ya, memahami ketuhanan Kristen. oke baik. Allah di dalam Alkitab itu disebut roh hakikatnya. Ketika kita menyebut Allah itu roh, ya, orang Yahudi menyebutnya sebagai Bapa yang adalah roh Allah yang di surga. Maka Allah itu tidak punya wujud, tidak punya bentuk, tidak punya rupa. Kamu tidak bisa mengatakan Allah itu ada di sini dan Allah itu ada di sana. Ini kucingnya siapa sih? Kucingnya dia itu, Bu. Si Ya Pak. udah. Oke, saya mute dulu. Oke. Aduh, buyar aku kalau ada kucing lewat. Saya mana tadi aku ngomong? Aku kalau Allah adalah roh ya. Itu roh. Nah, Iya, Allah. kemudian Allah tuh menyatakan dirinya di dalam Alkitab kita, Pak Kertas Putih, itu nggak bisa langsung dia. Ya, di dalam Alkitab kita dikatakan Allah menyatakan dirinya kepada para nabi dengan perantaraan dafar atau firman-Nya. Jadi Yesus itu sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah ada sejak kekal. Ya, Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham jadi, aku sudah ada di dalam hadirat Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada sejak kekal sebagai apa? Sebagai firman-Nya, sebagai gambar wujud Allah yang kelihatan, karena Allah kita tidak kelihatan. Ya, nah Yesus itu sebagai sang firman, dia berkali-kali diutus ke bumi dalam perjanjian lama. Ya, kadang-kadang dia menampakkan diri dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa roh, kadang-kadang dalam rupa elemen, macam-macam. Ya, tapi saya nggak mau membahas itu. Intinya adalah firman Allah ini adalah cara Tuhan untuk berinteraksi dengan Anda dan saya. Nah, firman inilah yang kemudian 2000 tahun yang lalu diutus Bapa dari surga ke dalam dunia, ke dalam rahim Maria menjadi manusia supaya kita bisa melihatnya. Ya, supaya kehadirannya itu bisa kita rasakan. Maka tadi Bang Pendi mengatakan, saya mengenal pribadi Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, maka Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Yesuslah pernyataan diri Allah itu kepada kita. Gitu. Sampai sini paham konsep iman Kristen? Oke, firman itu berarti apa firman itu? Nah, firman itu adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Atau lebih gampangnya, kalau di dalam imanmu dikatakan dialah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Jadi Firman orang itu Yahudi, bukannya kehendak ucapan begitu? no, firman bukan perkataan. Ya, jadi Kalau begitu, kalau memang seperti itu berarti sebentar. firman itu enggak begini Iya. Kak, begini saya sampaikan. firman itu Kalau bukan sudah begitu, perkataan. begini. Kalau firman Enggak, itu dengar menurut dulu bro, agama biar kami, paham. Kalau kamu kamu bukan penanya, seperti itu. dengar dulu. Karena kalau firman pemahaman kami dan pemahaman kalian itu harus Diam dulu kamu. Kamu bertanya, itu kamu dengar dulu penjelasannya biar kamu paham. Kalau tidak nggak paham-paham. Selesai dijelaskan baru kamu tanggapi, kamu tanya. Belum selesai dijawab, nanti putus, nggak nyampe nanti pikiranmu ke sana, ya. Kertas putih. Nanti kamu bertanya, nanti kamu tanggapi. Dengar dulu begini, penjelasannya. Bang. Ya. Bang Pendi begini. Jangan, Saya akan kamu bertanya. bukan begitu. Ketika saya Dengar, saya diam itu dulu, ada diam. yang janggal kan saya Diam dulu. Makanya kamu dengar dulu baik-baik. Ya. Kamu kamu kalau mau belajar dengar. dengar dulu. Kamu kan penanya di sini. Kamu bertanya. Belajar adab Dengerin. terus. kalau saya bertanya ada nggak masuk akal saya Dengerin, terima aja Mas begitu. Budi. Bukan, nanti kamu jawab. Kamu catat. Orang lagi menjelaskan, kamu dengar dulu. Selesai dijelaskan, Oke, apa yang tidak kamu oke. apa yang tidak masuk akalmu, kamu tanyakan. Ya, firman tadi nggak masuk akal, maka saya tanya firman.
Ya nggak apa-apa, itu kan menurut kamu nggak masuk akal. Tapi Nah, kan sebenarnya seperti itu. Alkitab pun nggak pernah ini loh kertas putih. Kalau kamu mau memahami Alkitab Firman itu kan beda jauh. kehendak, ucapan, Bukan. perkataan. Bukan, makanya aku bilang bukan. Firman itu bukan ucapan itu Lego. Ini yang kamu salah paham. Makanya saya berkata, kalau kamu mau belajar Alkitab, kamu tanya ke Kristenan, kamu copot dulu pikiranmu tentang Islam. Karena Maka sama-sama, makanya saya bilang Begini, sama-sama kertas copot dulu dari kekristenan. Kita betul, menggunakan betul. logika. Kalau saya memahami Al-Quran, itu jauh dengan Alkitab. Loh, bagaimana Anda mengatakan firman itu kan pemahaman kekristenan tadi? Betul, ini pemahaman Kristen. Makanya kamu jangan pakai iman Islam. Kalau saya memahami Quran, contoh ya. Bodoh kali kamu. Kamu kan bertanya tentang iman Kristen. Ya kami harus menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam kekristenan dalam Alkitab. Kamu tuh gini loh, kertas putih, kamu dengerin. Antara ya. pemahaman Alkitab tentang istilah, misalnya nih, kata Allah di dalam Alkitab saya itu bukan nama. Kamu copot dulu kalau kamu tanya pemahaman Alkitab, kamu jangan pikirkan Allah itu sebuah nama. Di dalam Alkitab Allah itu bukan nama, Tuhan kami namanya bukan Allah. Kamu harus pahami itu dulu. Kalau saya memahami Quran, saya harus pakai cara pikirnya orang Islam. Saya nggak pakai cara pikirnya orang Kristen. Ya, kalau saya bicara tentang Nabi misalnya, Nabi di dalam Alkitab saya itu seorang pelihat yang pasti bernubuat. Sedangkan Nabi di dalam Quranmu itu bukan seorang pelihat dan dia tidak pernah bernubuat. Kata imam misalnya, saya kasih kamu contoh nih supaya kamu bisa memahami Alkitab saya. Terus Imam kapan saya mau nanya nih? Sebentar, Kapan saya mau ngomong? Imam itu pemimpin sholat. Di dalam Alkitab imam itu bukan pemimpin sholat. Itu loh problemnya. Injil di dalam Quranmu adalah kitab yang diberikan Enggak, apa kepada tadi imam Isa. itu pemimpin sholat? Imam Yeah. pemimpin sholat? Enggak lah. Ya, itu bukanlah pemahaman Enggak. Alkitab saya. Imam itu bukan pemimpin sholat aja, jangan Jadi salah. apa itu imam? Apa itu imam? Imam itu pemimpin. Nah, ya makanya saya bilang Iya, dalam pemimpin. Alkitab imam itu bukan pemimpin. Enggak, artinya bukan masalahnya sholat itu. aja, begitu. Enggak, Oh, sekarang imam saya bertanya nih. pemimpin apa? Imam pemimpin apa selain pemimpin Artinya sholat? begini ya, artinya firman tadi Enggak, itu. kertas putih. Saya tanya. begini. Selain pemimpin sholat, imam itu pemimpin apa? Pemimpin Ya, saya rapat imam. bisa dibilang sholat? Bisa dibilang imam? Saya imam untuk keluarga saya bisa juga dikatakan seperti itu. Lah iya, makanya kan pemimpin di dalam sholatmu. Itulah Ya, imam. kamu tadi kan cuma Saya mengatakan tanya- pemimpin Saya sholat. tanya, di dalam keluargamu yang disebut imam itu pemimpin sholat bukan? Hah? Imam dalam keluargamu siapa kalau bukan kamu sebagai pemimpinnya? Bisa jadi nanti imamnya saya, bisa jadi Itulah kakeknya. bedanya. Loh, bisa jadi Itulah kakeknya. bedanya, Kalau kertas untuk putih. sholat bisa kakeknya pun. Itulah bedanya Bisa juga adik antara saya pemahaman yang gini, laki-laki. makanya kamu jangan ngeyel ya. Bukan ngeyel. Makanya kamu bukan gini loh. Kamu tuh Oke, nggak paham. oke, gini aja, gini. Masalah firman gugur ya. Sekarang saya tanya masalah Allah. Gugur dari mana? Jadi Jangan kalau bilang kamu gugur lah. tanya tentang Ya, gugur iman lah. Kristen, itu jangan pakai pemikiranmu bahwa firman itu artinya perkataan, bukan. Firman itu bahasa aslinya logos. Logos itu bukan perkataan. Itu yang mau saya jelaskan. Makanya kamu dari tadi ngeyel. Ucapan perkataan bukan. Ucapan atau perkataan itu leho dalam Alkitab saya, bukan logos. Ini yang berkali-kali saya mau jelaskan. Makanya kamu kalau mau memahami Alkitab jangan pakai pemikiranmu, beda. Ya, Ya sudah, lanjut. Nah, itu loh. Makanya kamu tuh jangan tentang dulu berusaha memahami iman kami. Contohnya Allah kami di dalam Alkitab itu roh, di dalam Quranmu Allahmu itu zat. Itu beda. Allah kami bukan zat, Allah kami itu roh. Ini yang kamu nggak pahami gitu loh. Makanya dengarkan dulu kalau orang lagi mau menjawab. Jangan konrocos. Karena iman kamu dan iman saya berbeda. ya terus. Ya gitu ya. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia disebut Immanuel. Artinya Allah yang kelihatan. Bapa itu disebut Allah yang tidak kelihatan. Atau Allah yang roh. Allah yang batin. Allah yang goib. Yesus disebut Allah yang zohir, yaitu Allah yang dekat dengan kita, Allah yang imanen, Allah yang bisa ditangkap dengan panca indera, Allah yang zohir, itulah Yesus. Ya, terus Ya. gini. Saya sudah jawab. Saya Ayatnya ingin di bertanya. 1 ayat Udah 15. belum? Iya, ya. Udah. Di situ ada Allah ya, kata-kata Allah ya. Nah, ini kata-kata Allah ini sangat penting juga ini dipahami oleh orang Kristen ini ya. Artinya
kok bisa gitu loh nongol kata-kata Allah di dalam pemahaman Kristen, ketuhanan Kristen itu bagaimana itu ceritanya? Sudah, Bang Pendi Ya. apa saya mau jawab? Timothy. Ya Bang Pondi boleh, semuanya Ya pun Pak Jaka. boleh. Ya Pak Jaka. Ya. Aja Kak Sophie biar sekalian aja. Iya, Kakak Sophia Kata boleh. Allah di dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia itu kan diserap dari KBBI, dari kosakata bahasa Indonesia yang sudah diserap. KBBI ya. Ya. Jadi KBBI Ya, sebentar. Bahasa aslinya di dalam Alkitab saya itu bukan Allah, nggak ada kata apa? Allah. dalam Alkitab Apa? saya. Dalam bahasa aslinya apa? Theos. Bukan di dalam perjanjian lama yang diterjemahkan sebagai kata Allah itu Eloah itu bentuk singularnya atau Elohim bentuk jamaknya. Ya. Di dalam perjanjian baru itu adalah Hotheos, ya itu bahasa Yunaninya. Jadi nggak ada kata Allah di dalam Alkitab saya. Ya, terus kok jadi Allah? Karena pakai bahasa Indonesia, kamu gimana sih? Kalau kamu Loh, baca disitulah saya bilang, sampai hari ini belum terjawab itu kenapa Allah tertulis dalam kitab kalian, Allah itu nama Tuhan kami. Makanya aneh, ada Allah, itu ada Bapa, ada nama. Yesus, ada Izin, Roh Bu. Kudus. Saya boleh Oke, menanggapi nggak, sekarang Bu? kita lihat KBBI ya. Apakah benar Allah itu hanya nama Tuhannya orang Islam atau nama Tuhan dalam bahasa Arab? Coba Timothy. Oke, yo. Iya, gimana Bu? Potong. Dalam KBBI Ya. kata Allah itu bukan nama Tuhannya orang Islam, melainkan Ya. itu nama Tuhan. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu God. Ya, God itu dalam bahasa nih, oke, aku ambilkan ya. Saya Oke, kasih kamu oke. Google Translate nih ya. Oke. Kata Allah itu juga di dalam bahasa sebentar nih ya, aku kasih kamu ini ya, apa namanya? Nih Google Translate-nya ya. Kamu bisa lihat layar saya ini? Coba Oke, kamu. saya bisa melihat. Oh, bisa nggak dibesarin layarnya? Bang Pendi. Oke. Oke, yuk ya. Ini kata Allah itu dalam bahasa Arab, bahasa Yunaninya apa? Theos. Ya. Jadi itu bukan nama, melainkan generic name atau nama gelar. Oke, Kalau coba sekarang diterjemahkan bahasa coba buka Inggris, translate enggak. Theos itu apa bahasa Indonesianya? Coba Theos itu apa bahasa Indonesianya? Coba. Ya Allah. Kamu Enggak, gimana sih? coba Ya, cari oke, dulu oke. Theos itu bahasa Kamu Indonesianya lihat apa nggak ini Theos? bahasa Arabik Allah, betul nggak itu Timothy? Begini, Pak. Betul. Bahasa Yunani apa? Gini. Theos. Maksudnya Theos. seperti saya bertanya, Theos itu di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ya Allah, kamu Yang jujur gimana? lah, jangan Loh. kecewa orang Kristen di bawah. Theos itu Theos Allah, itu- bahasa Sanskertanya dewa, itu sama aja bahasa Jermannya God. Nah, disitulah Bahasa- bedanya. bahasa Inggrisnya God. Disitulah bedanya. Bedanya kenapa? Allah itu tidak ada. Allah itu adalah berasal dari kata Arab dan itu adalah Tuhannya orang Islam. Allah. Enggak, buktinya di dalam Nah. sirah nabawiyahmu Begini Dewa loh Buddha disebut Kak, Allah. begini. Sekarang saya tanya, Terjemahannya begini loh Kak. Kertas putih, kenapa Dari tadi di kamu dalam ngocor sirah- sendiri. Sekarang pertanyaan saya seperti ini. Theos kenapa kan Dewa Hubal disebut Allah di dalam udah sirah kamu nabawiyahmu? tadi kan sudah menyadari kan bahwasanya Theos itu artinya dewa kan? Bukan, Ya kan? Theos, dewa itu Nah. nama lain. Allah itu juga dewa. Kamu gimana sih? Kenapa? Allah itu bahasa Sanskertanya juga Nah, dewa, itu disitulah sama. letaknya permasalahannya orang Ini nggak Amerika. sama karena kamu mengklaim Allah itu menjadi nama. Nah, Karena kamu tidak tahu sekarang- arti kata Allah. Bu Itu Sophie, boleh problemnya. saya nanya nggak sama si kertas putih ini sebentar aja? Enggak, jangan tanya Enggak, dulu. gini Kak. Gini, tunggu. Jangan tanya dulu. Kamu seperti sensi dengan kata dewa tadi saya tanya. Pertanyaan saya, Allah dapat disebut dewa nggak menurutmu? Nggak bisa lah. Oke, Allah tak bisa Nggak disebut bisa. dewa. Kita Bentar, tunjukkan kawan-kawan. bukti. Kita bisa. tunjukkan bukti Oke, inskripsinya ya. oke. Allah Kamu bilang Nggak bisa. kita Kamu bilang tunjukkan Allah tak bukti bisa disebut Jangan dewa ya? inskripsi melebar Islam. dulu. Oke. Jangan Kita melebar dulu. tunjukkan bukti dari arkeologi Halo inskripsi sayangku, Islam jangan ya. melebar dulu. Oke, Bang Pendi bisa nggak saya dibuka sebentar? Gini Bang? loh, sekarang Ini saya bukunya tanya lagi nih. akan datang ya sebenarnya. Begini. Tunggu, dengarkan saya. Dengar dengarkan. dulu, saya tanya Kamu dulu sama bilang kalian. Allah tidak bisa disebut dewa, betul ya? Nggak bisa lah. Oke, ini kenapa Prasasti Terengganu menyebut Allah itu Dewata Mulia Raya. Rasulullah dengan orang bla 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 bagi mereka ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam. Ini prasastinya kawan-kawan. Ini di Malaysia loh. Saya lagi pesan buku ini karena lagi dalam perjalanan. Kawan-kawan bisa cek pun juga bisa ya karena ada PDF yang membahas itu pun. Terengganu namanya ya teman-teman. Di sini ada prasasti Islam. Iya. Allah tidak disebut Dewata Mulia Raya ya. Ini Allah mau disebut dewa kok. Mereka nggak masalah, kamu aja yang bermasalah.
Saya bisa Pemdewa- tunjukkan juga inskripsi dari siapa tuh? Dari sahabatnya Nabimu ya, Abdul siapa itu? Yang punyanya Sirap Jono itu loh, Timotius, yang aku belum download. Oh iya, benar. Di situ Bentar ya. dikatakan bahwa Allah itu diterjemahkan dengan theos. Prasasti itu berasal dua bahasa, dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Yunani. Dari situ Allah juga disebut sebagai theos. Nah, ini yang kamu nggak ngerti. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisyamu, Dewa Hubal itu gelarnya juga Allah. Nah, itu kamu nggak pahami. Saya nggak tahu tuh Bang Pendi, kenapa Allah itu kok bisa jadi nama menurut Islam? Padahal Allah itu bukan nama, ya Allah itu gelar. Makanya di dalam Quranmu kata Allah itu bisa dipisah. Ya, kadang-kadang lah, kadang-kadang Allah, kadang-kadang ilah. Karena kata Allah itu bukan nama, itu dari al-ilah. Ya, Oh itu ya, kawan-kawan. Perf 558. Bentar, ya, coba cek Perf dulu. 558. Itu dari Perf 558. Coba. Oke. Ini ada inskripsi dalam dua Coba. bahasa, dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Arab. Coba kita lihat. Allah disebut juga Theos. Ya, Islamic Story. Benar nggak sih ini? Ini ya, Boleh nggak Ini kita menggunakan sedikit bentuk prasastinya, akal? kawan-kawan. Enggak, Ada dalam boleh nggak bahasa. kita gunakan akal? Ketika saya mengatakan banana, arti bahasa Indonesianya nanas, boleh nggak? Lah, kok kan ketawa? Gini, Aneh, kan? gini. Nah, Pertanyaannya, makanya saya katakan gini. tadi, Pertanyaannya gini. Kalau kamu mengaitkan Theos itu adalah dewa. Kenapa sih? Kenapa sih harus jadi kayak Islaman? Oke, kalau seandainya dewa. Theos itu adalah dewa. Theos Iya, itu sekarang adalah saya tanya dewa. sama kamu. Bahasa Sanskrit dewa itu artinya apa? Ayo. Dah, Orang Theos Kristen itu Arab adalah sudah dewa. menggunakan kata Allah Susah nih lebih diskusi dulu sama kalian. sebelum kamu. Makanya saya katakan ketika agamanya Orang sudah pagan Quraisy sudah salah, menggunakan kata Allah. Kok maka kamu bilang ke apapun Islam-Islaman? kebaikan itu tetap salah. Kertas putih, orang pagan Quraisy menyebut dewanya Allah juga nggak? Ada Hah? dalam Sirah Nabawiyah. Mau saya tunjukkan? Di dalam Sirah Nabawiyah mereka menyebut Dewa Hubal sebagai Allah. Iya. Berarti kamu yang ke Quraisy-Quraisan. Lah, Iya, kamu yang ke dengarkan dulu. pagan-paganan. Saya tanya dulu sama kamu. Kenapa nama Tuhannya orang pagan Saya tanya dulu Quraisy sama kamu kamu. ambil? Saya tanya sama kamu. Theos itu bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa tidak sebut dewa aja? Kenapa harus Allah gitu? Allah itu nama Tuhan kami. Ya, itu kan Yahudi pun tidak inkulturasi. mengatakan Allah, Itulah tapi yang Juga Elohim. menggunakan kata puasa itu berasal dari Itulah yang Sanskrit, menyebabkan kamu bukan seperti bahasa itu. Arab. Aja ngomong KBBI, KBBI. Sekarang gini, jawab saya. Kenapa Nurkolis Aduh. Majid dia mengatakan bahwa Allah itu tidak dipermasalahkan dalam Al-Quran untuk orang Nasrani? Nih. Profesor Dr. Nurkolis Majid. Kenapa orang Aduh. Kristen Arab sudah lebih Ini. dulu menggunakan kata Allah di dalam bahasa mereka? Ayo, kertas putih. Kenapa? Aduh. Orang Bagus Kristen ya. Arab lebih dulu Rupanya menggunakan kalian kata nggak bisa Allah menjawab dibanding gitu kan? Ya. Nggak bisa jawab. Theos itu nggak bisa dijawab ya. Ini teosmu ini. Nih teosmu. kau. Islam. Nih, Theos Theos itu memang Allah, bahasa Sanskertanya itu dewa. Deo. Allah itu ya dewa bahasa Sanskertanya. Kenapa sih selalu terlalu nggak Kenapa berani kamu jujur kejang-kejang gitu loh? tadi ketika Kenapa diperlihatkan tidak inskripsi berani Terengganu? jujur dengan Lah, ini nama jujur, Pak. Lu kok Theo jujur? Lah, ini jujur, adalah Pak. dewa gitu loh kan? Ini- Kenapa harus seperti itu? Theos itu juga Allah. Itu Hah? gelar, itu kata God Tidak dalam ada perjanjian. Allah itu adalah nama, bukan Berarti nama. prasasti Terengganu itu bagaimana menurutmu? Paham kamu? Itu buatan kafir atau buatan Islam itu? Saya nggak tahu sama dia. Kok kamu ketawa? Saya nggak tahu sama dia. Bayangin loh, penemuan dari Muslim sendiri awal perkembangannya di tanah Melayu dianggap tidak tahu. Tapi Saya dia nggak sok tahu. Saya terus terang nggak tahu. Kalau saya bilang nggak tahu, saya Dia nggak tahu. nggak tahu prasasti Terengganu. Prasasti Saya kalau Terengganu itu nggak tahu, prasasti saya bilang Islam. tidak tahu. Loh, Permasalahannya buktinya tadi sekarang sudah kita itu adalah tunjukkan Allahmu disebut cocok Dewa nggak? Mulia Saya Raya. tanyakan. Coba gunakan Coba akal kamu kalian. tanggapi dulu. Kertas putih Gunakan tadi. otak kalian dulu. Kertas putih kamu Banana tanggapi dulu. banana artinya Kertas adalah putih nama, kamu cocok tanggapi tidak? dulu. Di dalam prasasti Terengganu ini Allahmu disebut Dewata Mulia Raya. Coba kamu Iya. tanggapi dulu. Kenapa Allahmu disebut Dewata Mulia Raya? Saya itu tidak tahu. Saya bilang saya tidak tahu. Saya belum pernah baca. Saya belum bisa menanggapi. Pikirannya sempit. Kenapa memangnya? Allah itu nama Islam, nama Islam, nama Islam. Allah itu gelar. Ya. Kok Allah itu gelar? Lo jelas ini Allahmu disebut Dewata Mulia Raya. Nah, oke. Terus Tuhan kamu di mana? Allah itu di mana? Yesus di mana? Roh Kudus di mana posisinya? Coba
Lah, Berarti udah pas 4 dong. teologi, bukan lagi filologi. Tadi filologi. Beda lagi kamu lari. Makanya Kamu saya lari. bilang ketika agamanya sudah salah, maka apapun kebaikannya salah semua. Ya, Paham sekarang nggak situ? pertanyaannya, kalau agama kami salah, kenapa Allahmu tidak bermasalah dalam surah Al-Hajj 40? Allah disebut di sinagog dan juga masjid. Kenapa Allahmu tidak mempermasalahkan itu? Dengarkan Al-Hajj 40 loh. dulu. Coba Timotius bukakan surah Al-Hajj ayat 40 biar dia jawab. Oke, siap. Dia itu nggak paham sebenarnya. Dia itu membawa pertanyaan ilmu orang ke room kita, ya. Pernyataan-pernyataan orang yang pernah dia dengar dibawa ke Komal ini. Bukan dibawa ke Komal ini. Nih, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalam banyak disebut nama Allah. Tuh, Allah nggak masalah kok. Bahkan dikutip oleh Nurkolis Majid loh. Dia aja bingung nih, dikatakan bahwa mereka mengklaim bahwa istilah Arab itu adalah trademark umat Islam saja. Seorang cendekiawan Muslim ini, yaitu Prof. Dr. Nurkolis Majid, menanggapi fenomena aneh ini. Menurut Cak Nur, selain keberatan itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang menegaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen juga menyembah Allah. Al-Hajj 40. Kenapa kamu tidak kritik ayat Al-Quranmu? Kenapa harus kritik? Nah, berarti kamu tidak mau... Seharusnya Anda mengkritik. Dia itu benar-benar nggak paham. Brother Timothy, saya sudah bilang, dia ini sebenarnya nggak paham. Punya orang dia dengar dibawa ke Komal ini. Makanya dari tadi dia tidak punya data dan tidak mau dia pakai data untuk kita bertanya. Ya, tadi santai-santai ya Bang ya. Katanya mau saya bilang, santai diskusinya. ketika kita ngomong masalah data, maka kita akan mempertahankan keyakinan kita masing-masing. Makanya saya katakan secara logika. Terus pakai asumsi, pakai congor. Sekarang saya bertanya sama Iman tentang imanmu. Coba kamu buktikan kalau kamu punya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, coba kamu buktikan kalau kamu punya Tuhan. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Coba. Kamu buka mikrofon. Bagaimana cara kamu mengenal Tuhanmu dan buktikan kalau kamu punya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Coba kau bagaimana buktikan. logikanya kalau manusia melahirkan Tuhan, berarti manusia itu lebih Tuhan lagi. Begitu. Kau jawab tidak pernah. Tadi saya bertanya nggak pernah kamu jawab. Bagaimana pernah kalau kamu jawab. Dari manusia tadi saya melahirkan Tuhan, bertanya. apakah manusia itu lebih Tuhan lagi? Kalau Itu kamu dia ingin kan bingung menggunakan jawabnya, kan? logika, kamu harus menyelesaikan logika pertama, baru logika kedua yang kamu Logika utarakan. pertama itu adalah kalau ada manusia lahir dari manusia, Tuhan lahir dari manusia, berarti manusia itu lebih lagi daripada Tuhan. Hebat sekali manusia untuk melahirkan Tuhan. Begitu ceritanya. Begitu loh. Kalau tadi ayat-ayat itulah keyakinan masing-masing. Akan Keyakinan digunakan. masing-masing Begitu sampai maksud kamu saya. menyangkal ayat-ayat Al-Quranmu gitu. Begini. Kalau ada manusia melahirkan Tuhan, berarti manusia itu lebih Tuhan lagi. Hebat dong manusia Mau itu. saya tunjukkan bahwa Tuhanmu juga melahirkan manusia? Tidak ada dalam Quran mengatakan itu, tinggalkan dulu ayat-ayat. Logika dulu Tuhan Enggak lahir dari menggunakan ayat, manusia. tapi ini Itu menggunakan masuk akal dalil. tidak? Kau Dia mau wujud dia. congor-congoran. Dia itu mau congor-congoran. Loh bukan. Kau itu mau Nggak akan bisa congor-congoran. terjawab karena masalahnya. Bukan tidak Ada bisa Tuhan berjawab. lahir Kamu dari manusia. Nggak akan. Bro, sudah berapa kali pertanyaanmu dijawab? Tidak ada satupun pertanyaan kami kau jawab. Tidak ada. Logikamu aja tidak ada. Logika. Tidak mau pakai. Lucu teman-teman. Tidak pernah satupun mereka kalau kita ajak untuk memakai ayat, mereka lari. Katanya kitabnya penyempurna. Tapi lari. Tidak mau pakai ayat. Dan apa namanya ya? Congor, besar mulut. Tidak mau pakai data. Lucu luar biasa kau itu.